ini semua sebenarnya bisa kita peroleh ya, knowledge ya tentunya kita harus terus belajar ya, meningkatkan kemampuan kita cari informasi-informasi, apalagi di zaman sekarang ya, informasi itu sangat mudah kita peroleh ya, di website ya dan lain sebagainya ya, bahkan informasi-informasi seperti tadi yang disampaikan di awal ya, dari video-video yang ada, itu kan semua informasi-informasi baru yang tentunya harus terus kita pahami, kita ikuti gitu ya, sehingga secara knowledge kita terus meningkat ya. Keterampilan, skill tentu saja melalui suatu proses pelatihan ya, ataupun training ya. Nah, kompetensinya nanti dinilai dengan suatu sertifikasi kompetensi ya. Nah, mestinya seperti itu. Nah, untuk attitude yang terkait dengan sikap perilaku ya tentunya kita harus juga mendalami etika profesional gitu ya, atau profesionalisme, sehingga sebagai nantinya sistem ya, ini semua akan semakin membaik ya, kira-kira begitu. Terus next. Nah, kalau kita bicara strategi untuk memenangkan kompetisi ya, tadi sudah berulang disampaikan bahwa salah satu strategi adalah kalau kita bisa mengutamakan kualitas dalam setiap pekerjaan yang kita laksanakan ya, pembetonan, plesteran dan lain sebagainya ya. Jadi dengan kualitas pekerjaan beton yang baik ya, setelah bangunan jadi maka tidak ada pekerjaan perbaikan. Pekerjaan perbaikan itu suatu pekerjaan yang kadang melelahkan ya, butuh waktu untuk menyelesaikannya, butuh biaya tambahan. Dan yang paling jelek itu bukan paling jelek, yang paling mungkin ya terasa itu adalah komplain yang banyak sekali ya, yang membuat jadi kita nggak nyaman juga sebagai pelaksana. Orang yang menjadi owner bangunan itu pun juga sangat tidak nyaman dengan kondisi itu ya. Nah, itu yang hal-hal yang mestinya bisa kita lakukan dari awal. Kita sudah punya niat yang baik untuk menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang tinggi gitu ya. Kemudian kalaupun nanti diperbaiki, itu sesuatu yang tidak sempurna lagi sebenarnya gitu. Jika biaya perawatan itu cenderung akan tinggi ya. Tapi kalau dari awal sudah bagus, sudah sempurna ya, biaya perawatan, biaya repair itu relatif rendah. Nah, problemnya kalau ada setiap kali ada perawatan, setiap kali ada perbaikan gitu ya, maka fungsi bangunan, fungsi rumah itu akan terganggu gitu ya, dan membuat penghuni semakin tidak nyaman dengan kondisi yang ada ya. Dan selain itu juga kalau kita berhasil mendapatkan kualitas yang baik, biasanya bangunan yang kualitasnya baik itu juga kinerjanya terhadap pembebanan itu juga baik ya, kinerjanya terhadap gempa misalnya ya, kita di Indonesia ini banyak sekali terjadi gempa, itu juga relatif baik ya, dibandingkan dengan kalau dia dilaksanakan asal-asalan gitu ya, dengan kualitas yang kurang sempurna lah. Oke, berikutnya. Lalu berikutnya ya, jadi kalau kita bicara kualitas pekerjaan beton, kualitas plesteran ya, pekerjaan dinding ya, dinding atau tembok yang tadi digambarkan ya, itu bisa dengan mudah dinilai dari mutu terpasang ya, dari tampak visual terutama ya, tampak visualnya baik apa enggak, ada cacat, ada retak apa enggak ya, mulus apa enggak. Nah, itu semua ya tentunya akan menimbulkan kenyamanan kalau berhasil kita capai ya, kenyamanan bagi orang yang memiliki bangunan tadi ya, dan juga akan minimum komplain yang dikeluarkan ya, bahkan kita akan mendapatkan nama yang baik ya, karena produk yang kita hasilkan ternyata memuaskan ya, memuaskan pihak yang meng-hire kita untuk mengerjakan itu ya. Nah, jadi peningkatan kualitas pekerjaan beton dapat dicapai penggunaan material dasar yang berkualitas. Nah, ini ya penting ya. Ya. Jadi material dasar yang kita pakai haruslah berkualitas untuk pekerjaan apapun ya, termasuk plesteran ya dan lain sebagainya. Ya, dengan material yang baik walaupun pelaksananya dengan material yang baik ya. Dengan material yang kurang baik walaupun pelaksananya baik itu hasilnya tidak akan baik. Jadi material harus baik. Ya, peralatan yang kita pakai juga harus baik ya, harus dalam kondisi yang baik. Sumber daya manusia yang mengerjakannya pun juga harus terlatih ya. Kemudian metode kerjanya pun juga harus tepat
Ya, jadi kalau dilihat di video tadi kan ada bahan ya dengan suatu kualitas tertentu gitu ya. Metode kerjanya juga sudah ditentukan seperti apa gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini kalau keempat hal ini bisa kita penuhi ya, maka produk akhir dari pekerjaan kita itu tentunya akan berkualitas baik juga. Dan kalau dia berkualitas baik ya, tentunya secara visual tampak itu akan kelihatan ya, kelihatan bagus, indah dan lain sebagainya, dan membuat orang menjadi nyaman melihat ya. Jadi kadang terutama kalau kita bicara hunian ya, hunian yang baru selesai kelihatan ada geometri yang tidak lurus, bagian-bagian yang kayaknya kurang rata, itu mengganggu gitu, sangat membuat orang menjadi sangat tidak nyaman gitu. Dan kalau udah gak nyaman kan tentunya penilaian ke kita yang mengerjakannya akan jelek sekali ya. Tapi kalau kemudian kita berhasil ya, memberikan suatu hasil dengan kualitas yang bagus gitu ya, orang jadi nyaman melihatnya, nyaman berada di situ gitu ya, wah itu juga dengan sendirinya kita akan mendapatkan nama yang baik dan kita akan masuk dalam shortlist gitu ya, para pelaksana yang bisa dipercaya ya untuk bisa menghasilkan suatu produk konsumsi yang memiliki kualitas yang tinggi. Kira-kira begitu. Oke, berikutnya. Ya, ini hanya sebagai penutup ya. Intinya untuk kita bisa memenangkan kompetisi, kalau menurut saya ya, itu tentunya kita harus berorientasi pada kualitas. Ya, itu dulu. Kita berorientasi pada kualitas. Nah, kalau itu bisa kita capai, kita lakukan maksudnya, maka dengan sendirinya kita ya secara perlahan bisa memenangkan kompetisi yang ada. Nah, untuk mencapai kualitas tadi apa yang diperlukan tadi? Dalam setiap pekerjaan ya kita harus menggunakan bahan yang memang baik, ya kan? Kemudian peralatan yang juga bagus ya, dalam kondisi yang baik peralatannya, nggak sembarang peralatan gitu ya. Tenaga kerja kita juga terlatih untuk mengerjakan pekerjaan itu ya. Kemudian metodenya juga harus sesuai, harus tepat. Nah, ini semua dibungkus ya oleh suatu upaya kita untuk selalu memperdalam knowledge kita, ilmu pengetahuan kita terkait dengan bidang yang kita geluti. Ya, kalau kita bicara bidang yang kita geluti, apa sih perkembangan terakhir dari segi bahan? Apa sih perkembangan terakhir dari segi peralatan? Apa sih perkembangan terakhir dari segi metode konstruksi ataupun metode pekerjaan yang ada itu, banyak plesteran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak contoh ya. Plesteran kita kerjakan ataupun juga kita memasang keramik ya. Pada suatu bangunan ya, dipasang dengan baik gitu ya. Baru setahun ya keramik itu lepas semua gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang mestinya tidak seperti itu gitu kan. Kira-kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih sekali lagi. Profesor Insinyur Ridwan Jamran MA yang Ketua Umum Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia yang telah memberikan pemaparan. Luar biasa sekali, Prof. Dan yang pastinya pemaparan ini sangat berguna sekali untuk kita semua yang hadir di acara hari ini. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu dan juga seluruh peserta yang silahkan masuk ke link Google Form yang ada di kolom chat. Kemudian nanti kita akan membacakan pertanyaannya dan narasumber akan langsung menjawab. Baik, sekali lagi kami ulangi ya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung itu sudah ada link Google Form yang ada di kolom chat. Kemudian nanti saya akan bacakan dan secara langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Dan saya mau mengingatkan kembali ini Bapak Ibu dan juga para peserta yang hadir untuk mengenal lebih dekat dengan produk-produk dari SIG. Silahkan untuk Bapak Ibu bisa langsung follow ya beberapa